Gak bisa kalau kayak gitu, gimana caranya? Halo J, Halo, namanya masih J kan? masih mau Oke. berubah jadi apa? Halo Grace, balik lagi. Halo. Oke, halo bye. Halo. Oke, balik lagi Rolf. Oke. Halo Steven, Halo. balik lagi. Sekarang pertanyaannya terkait ilmu etika dan psikologi. Oke. Trolley problem. Pernah dengar istilah itu nggak, Dit? Waduh, belum pernah kan. Trolley problem. Saya cuma tahu troli kan. Oke, Kereta belanjaan di Superindo. itu gua kasih introduction-nya. Ini salah satu eksperimen dalam ilmu etika dan psikologi. Nah, pertanyaannya itu, ada kereta yang lagi meluncur di jalur kereta api. Ya iyalah. Iya benar. Kereta. Iya benar dong. Iya bener. Kalau di luar- kecuali jalur beasiswa gitu. Nah, ini keretanya ini unmanned, jadi nggak ada masinisnya. Oh ya. Oke, dia berjalan dengan kecepatan normal dan di jalur tersebut ada 5 orang terikat dan mereka nggak bisa bergerak. Keretanya itu menuju ke arah mereka. Nah, lu berdiri agak jauh dari rel kereta, tepatnya di sebelah tuas rel. Kalau lo tahu, Oh, yang buat belokin itu nggak sih? ya buat Iya. pindahin jalur. Pindahin jalur ya. Kalau lu tarik tuasnya, keretanya itu bisa geser ke trek yang lain. Tapi di jalur yang sebelahnya itu, lu lihat dan mengetahui bahwa ada 1 orang di sana. Oke. Nah, pertanyaannya, apa yang akan lu lakukan? Yang pertama, lu bakal diem aja, biarin trolinya ngebunuh 5 orang di jalur utama. Atau lu bakal tarik tuasnya, lu pindahin keretanya ke jalur sebelah dan akan ngebunuh 1 orang. Apa yang akan lu lakukan dan kenapa? Kalau misalkan kayak gitu, What will you do? Lu bakal ngapain? Tuasnya gue pakai tuasnya, gue pindahin di jalur si keretanya, terus gue selamatin 1 orangnya itu. Nggak bisa, karena lu tepat di depan tuasnya. gak bisa kalau kayak gitu, gimana caranya? Gue balik aja deh. Gue bukan jadi orang yang megang tuas. Tapi gue jadi orang yang diikat, boleh nggak? Kalau gue jadi orang yang diikat, gue pilih jadi yang berlima anjir biar mati bareng-bareng. Maksud. Help me! Help me! Ya itu mati berteman anjir. Ya gue nembalin 1 orang itu lah bro, maaf lah bro. Tapi kalau misalkan ke 1 orang, kasihan 1 orangnya. Tapi ini 5 orang. Tarik setengah boleh gak? Boleh, lu ngedrift. 6 orang. Ya udahlah, yang 1 orang aja. Kasihan. Sempet ini sih, apa ya, dengar-dengar tentang sejarah gitulah. Ada peristiwa kayak gitu juga. Jadi, ya antara apa ya, kayak gue lupa sih dia kerjanya apa, pokoknya dia ngorbanin anaknya tapi buat keselamatan orang banyak. Kayak gue lebih milih gue pindah ke jalur 2 ya udahlah ngebunuh 1 orang, nggak apa-apa lah ya, udah pernah buat dosa juga sama nenek-nenek di video sebelumnya. Gue milih soal Netflix. Oke, jadi gue bakal milih yang apa ya, mindahin jalur buat ya walaupun itu membunuh 1 orang tapi si dia 5 nyawa itu selamat. Jadi ya buat ketemu Tuhan di sebelah kan, nyelamatin 5 orang buat ngorbanin 1, nggak apa-apa lah. Alasannya apa? Kalau boleh tahu, lu ngorbanin 1 orang daripada 5. Daripada 5 orang, gila lo. 5 nyawa gue dosanya lebih berat anjir. Karena daripada ngorbanin 5 orang, mending 1. Ya alasannya ya mendingan yang meninggal 1 daripada 5. Karena memang menurut gua sebaik-baiknya kita nolong orang, ya pasti akan ada apa ya, maksudnya nggak selalu baik gitu loh ke depannya gitu. Ya akan ada hal-hal yang kayak begitu gitu loh. Gue diemin aja sih kalau gue. Jadi 5 orang yang 5 meninggal. orang meninggal. Kenapa gitu ya? Alasannya? Alasannya ya nggak apa lah, biar mereka mati bareng-bareng gitu, kayak seru gitu nggak sih?
Jadi kalau berdasarkan survei, jawaban lu itu sama dengan 90 orang responden. 90% respondennya menjawab, gua mendingan gua tarik tuasnya dan gua ngorbanin 1 orang daripada 5 orang. Nah kalau lu, berarti kenapa lu biarin 5 orang yang mati? Ya itu tadi, biarkan mereka mati bareng-bareng aja. At least kalau gue menganggap diri gue yang liket soalnya. Kalau misalnya gue diket sendiri kan kayak anjing kacau banget gak sih? Gue nggak bisa ngomong kemana-mana lagi terus tinggal mati. Kalau misalnya gue berlima dikit kayak at least masih bisa ngejokes lah sebelum ditabrak ya. Mati kita bro. Seret. Jadi masih ada bahagianya di akhir-akhir gitu. Mati kita. Gitu. Itu sih yang gue pikirin. Sekarang kalau pertanyaannya gue ubah, 1 orang ini yang terikat adalah keluarga lu atau relasi lu atau seseorang yang berhubungan dekat dengan lu. Apakah yang akan lu lakukan sekarang? Bangsat. Ini pertanyaan menjebak. Bingung. Tapi kalau misalnya kayak gitu, insting gak sih pasti nyelamatinnya keluarga sendiri? Kayak gue tetap milih narik tuasnya sih. Kayaknya ya menurut gue. Enggak deng, gue pasti tetap diemin tuasnya biarin nih orang itu anjing, gak peduli gue. Kayaknya kalau relatif, ya mau nggak mau lah anjing. Ketemu nenek-nenek di neraka. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Tubuh apa? Bukan puyuh tuh teh tuh. Gimana? Gimana? Tetap. Lu berarti akan mengorbankan. Gue nggak peduli sama keluarga gue. Tetap tarik mungkin. Lu akan tetap tarik. kita hidup kan bareng orang-orang gitu ya. Jadi ya sebenarnya sama aja sih gue bunuh 1 orang atau gue bunuh 1 orang juga kan maksudnya ada 5 jiwa yang tertolong gitu kan. Justru mereka bakal makasih gitu loh. Lu akan tetap tarik. Mungkin. Karena Ya sama ya. berarti lu tetap law of great number ya. Iya. By logic lu mendingan ngorbanin 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang lainnya. Iya. Nah, kalau secara survei, begitu pertanyaannya diganti dengan 1 orangnya ini adalah keluarga lu atau orang penting, mereka kebanyakan Nggak jadi deh. Mundur. Iya mundur. menurut lu kenapa? Value berarti ya. Mungkin karena value-nya kali ya. Berarti 1 orang ini value-nya itu lebih dari 5 orang yang nggak dikenal mungkin. Mungkin sih kayak gitu. Jadi mereka decision making-nya berdasarkan itu kali ya. Value tersebut ya. Kayaknya gitu sih. Lagian juga ngapain sih keluarga di kereta aja? Ngapain sih ya kan ya? Nggak sih ngapain gitu loh. Oh ini nggak jelas juga nih keluarga ini.